gambarnya yang kasat mata kita lihat dengan mata telanjang ya. Nah, selain nanti kamu lebih mendetail lagi, ketemu dengan pasien-pasiennya ya. Kalau kamu koas di kulit, begitupun nanti sudah kamu diberikan gambaran-gambaran kulit pada pasien, mulai dari tingkat yang preklinik ya, ambil materi kulit dan kelamin, maka patologi anatomi juga diberi materi mempelajari atau memberi materi kuliah tentang penyakit pada kulit ya. Jadi ini bersinergi ya. Nanti lebih memudahkan kamu untuk belajar di apalagi di koas ya yang kulit kelamin ya. Nah, itu ketemu nanti pasien-pasiennya. Begitu juga untuk materi kuliah preklinik ya. Kamu diberikan apa-apa saja penyakit pada kulit. Namun pada kulit untuk patologi anatomi ini lebih bagaimana patogenesenya ya. Ya, mungkin orang orang awam, orang biasa tuh bisa saja dia share, oh penyakit kulit gejalanya gatal, timbul ruam-ruam di kulit. Tapi bagaimana gambarannya ya, bagaimana mikroskopiknya itu papel-papel di kulit, urtikaria di kulit, eksantem di kulit, tuh ruam-ruam di kulit, PTHI dan seterusnya itu kita pelajari di patologi anatomi. Ya, inilah khasnya untuk anak kedokteran ya, karena kita belajar patologi anatomi ya. Kalau sekedar teori saja orang lain bisa tahu, tapi bagaimana itu gambarannya terjadi dalam tubuh kita, itulah ilmunya patologi anatomi ya. Jadi ini nanti memperkuat untuk klinisnya penyakit kulit dan kelamin, begitu juga untuk nanti kamu di koasnya ya. Iya, oh ternyata terjadi bentukan ini karena ada yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, itulah ilmunya patologi anatomi ya. Nah, apa saja yang bisa terlihat di kasat mata. Nah, itu kita istilahkan kalau kulit itu efloresensi. Efloresensi kulit ya. Ya. Jadi terjadi perubahan-perubahan pada kulit normal yang nanti bisa terlihat dengan mata telanjang ya. Bagaimana proses patologiknya dari kulit normal, kemudian terjadi gambaran patologiknya di kulit yang terlihat dengan mata telanjang. Efloresensi sendiri ada berdasarkan sifat-sifatnya ya. Kemudian ada juga nanti pembagian terjadi efloresensi primer ya. Kemudian terjadi lagi efloresensi sekunder. Kemudian ada juga yang bersifat efloresensi khusus ya. Ya. Nah, untuk sifat-sifatnya ada berdasarkan ukuran, ada berdasarkan gambaran, ada bentuk maupun lokalisasi. Jadi nanti kalau kamu di penyakit kulit dan kelamin misalnya mendiagnosa penyakit misalnya dermatitis ya, enggak bisa langsung kamu diagnosa dermatitis, pasti kamu disuruh dulu gambaran kliniknya. Gambaran kliniknya kalau di kulit itu ya tentu gambaran efloresensi kulit. Ya, mulai dari bentuknya, ukurannya ya. Ukurannya pasti kita lihat dulu. Oh, ukurannya kecil-kecil karena ukuran juga menentukan perjalanan penyakit, kemudian ringan beratnya penyakit ya di kulit ya. Kita lihat ukurannya apakah kecil-kecil ya, kecil-kecil bentukan miliar ya, miliar, apakah dia lentikular, apakah dia ukurannya numular atau plakat. Jadi ukuran yang paling kecil itu miliar ya. Biasanya miliar itu seperti papel-papel ya. Ya, miliar ukurannya kurang dari 0,5 cm. Ya, ada yang bilang kurang dari 0,5 cm, tapi ada juga yang bilang kurang dari 1 cm. Pokoknya tidak lebih dari 1 cm. Tapi yang paling populer itu ukurannya kira-kira itu kecil dari 0,5 cm. Ya, kau bayangkan itu di kulit timbul
benjolan kecil-kecil ya, seperti mungkin ujung-ujung pentul jarum ya. Nah, kemudian nah itu miliar yang kecil-kecil. Kemudian ada lagi yang ukurannya kecil-kecil tapi dia ujungnya itu tajam ya. Jadi kalau kita pegang itu papel itu benjolan kecil-kecil itu yang seperti kepala pentul ya. Kalau ujungnya tajam bentuk segitiga itu namanya lentikular. Kemudian ada lagi yang ukurannya seperti koin-koin ya, bulat-bulat. Jadi dia bulat. Kita kan tahu koin itu ukurannya ada yang koin 50 sen atau ukuran apa ya? Zaman-zaman dulu tuh kan ada yang eh, koin-koin kita itu yang kecil-kecil ya. Sekarang mungkin yang koin terkecil itu yang 500 rupiah, 200 rupiah. Ya bayangkan itu bentuk numular seperti koin bulat, ukurannya bervariasi. Ada yang kecil-kecil, mungkin seperti kalau uang-uang luar negeri itu memang koin-koinnya lebih kecil-kecil ya. Kalau di Indonesia itu koinnya ya 200 perak, 500 perak sampai 1000 perak kan. Iya lebih dari ukurannya numular sudah melebar, kita katakan dia plakat ya. Ingat kalau itu kalau orang alergi kulit itu yang urtikaria, di situ kita bisa lihat itu variasi-variasi ukuran, mungkin ukuran dari yang kecil-kecil dari miliar atau papel-papel, kemudian ada yang besar ya menjadi numular, kemudian ada melebar menjadi plakat-plakat ya. Ya, kalau yang lentikular itu biasanya papel-papel yang bukan karena alergi, ya yang karena biang keringat. Yang biang keringat itu lebih tajam-tajam ya, lentikular. Nanti kamu belajar di penyakit-penyakit kulit kelamin ya. Kemudian selain dari bentukan-bentukan itu kita sudah bisa mendeskripsi seperti yang di atas, ada lagi yang gambarannya. Jadi selain ukurannya, ada lagi yang khas juga pada penyakit kulit itu, ada yang tidak memberi gambaran numular-numular, tapi mungkin dia terbentuk seperti garis-garis linear, ya, bentukan garis. Ada juga yang gambarannya seperti lingkaran-lingkaran, ya, lingkaran-lingkaran, kemudian satu lingkaran, ya, utuh satu lingkaran, kemudian ada yang setengah lingkaran, kemudian ada yang lingkaran satu dengan lingkaran lain bergabung-gabung menjadi polisiklik, ya. Kemudian ada yang berbatas berbeda dengan sekitarnya, yaitu gambaran ini ya diperbaiki ya crypt biformis, crypt ya, crypt biformis ya ini salah ketik. Jadi itu gambarannya. Jadi kalau penyakit-penyakit di kulit kan banyak sekali ya. Nah, itu masing-masing memberikan gambaran yang khas ya. Ya. Untuk sifat-sifat elefluosensi pada penyakit kulit itu tidak semua itu bisa dipaparkan. Ya, mungkin ada yang lebih menyolok dari bentuknya kah, dari ukurannya ya. Nah, kemudian tapi bisa saja ada penyakit kulit itu bisa digambarkan semua sifat-sifat efloresensinya ya. Jadi kita juga tidak boleh memaksa harus ada ini tidak ya. Kemudian ada dia teratur atau tidak teratur ya. Kemudian begitupun lokalisasinya, sifat-sifat lokalisasinya. Ada kan yang penyakit di kulit itu dia betul-betul membagi sisi tubuh, sisi kiri ke sisi kanan ya. Kalau serentak sisi kiri kanan itu ya kita sebut bilateral. Kalau satu sisi saja unilateral ya. Kalau keseluruhan itu generalisata. Ya. Kemudian ada juga yang tersusun difus. Jadi dia melebar ya, menyebar. Nah, nanti di penyakit kulit nanti kamu disuruh jabarkan dan materi-materi infloresensi juga kamu diberikan pada materi pada penyakit kulit dan kelamin. Ini PA ini saya cuman sentil-sentil ya. Ya. Karena
selain nanti gambaran mikroskopiknya, kita kan juga harus tahu makronya, efloresensinya, ya. Ya, kamu bisa cari sendiri nih, karena materi kulit ini banyak. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu, tapi semua ini kan kamu bisa diskusi dengan teman, cari sendiri ya. Kalau circumscript, ini script ya, ada R di sini. Nah, ini juga dia juga membentuk tumor itu kelainan di kulit itu ada memang yang tampakan dia tuh berbatas dengan sekitarnya, ya. Nah, nanti di dokter kulit kelaminnya bisa menunjukkan kamu, oh ini yang circumscript karena dia berbatas dengan sekitarnya, ya. Kemudian ada juga yang gambaran efloresensi itu dia tampak menyebar, ya. Ya, menyebar. Yang menyebar itu urtikaria juga menyebar, ya. Tapi banyak penyakit yang lain juga yang efloresensinya itu tersebar, ya. Nah, kemudian ada juga yang bersifat lokal, ya, lokal atau regional, ya. Kemudian ada juga yang soliter, berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri di situ, ya. Mungkin satu atau dua, tapi dia sangat berbeda dengan sekitarnya. Itu kita sebut dia soliter, ya. Nah, tapi kalau yang circumscript atau cribriformis itu biasanya dia itu tidak satu dua, dia banyak. Dia banyak, ya. Dia banyak. Mungkin dan banyaknya itu berbeda dengan sekitarnya, dibatasi dengan daerah sekitarnya. Nah, itu disebut dia circumscript, ya. Dan lain-lain, ya. Saya tidak bisa terlalu panjang lebar di sini karena masih banyak materi yang lain, ya. Kamu bisa baca sendiri, diskusi teman, atau materi kulit kelamin kamu bisa padankan, langsung kamu lihat penyakit-penyakit gambaran kulit yang ini dia soliter, tersendiri, biasanya tidak banyak. Oh, ini dia banyak. Dia tidak soliter tapi dia banyak sehingga terbentuk banyak pulau-pulau, ya. Berbatas jelas dengan daerah sekitarnya. Nah, itu kita sebut dia tersusun circumscript, ya. Ya. Oke, yang ini ya, yang bentuk pulau-pulau. Kalau ini yang cribriformis, kalau cribriformis itu ada gambaran yang seperti saring-saring, ya. Jadi ada gambaran kulit itu dia, kalau kita lihat ini secara mikro, ya, kita lihat itu, oh dia seperti saringan-saringan, ya. Kalau cribriformis ini tidak dilihat mata telanjang, ini biasanya mikroskopiknya ini, ya. Mikroskopik, ya. Kalau circumscript ini selain mikroskopik, kita lihat di mikroskop, ini sudah bisa dilihat secara makro atau mata telanjang, ya. Kita lihat, oh gambaran efloresensinya ini, kulit ini banyak berbentuk pulau-pulau, ya, dan dibatasi dengan daerah sekitarnya, pulau-pulaunya banyak, ya. Kalau ini soliter biasanya tidak banyak, dia tersendiri, ya. Oke. Nah, lanjut lagi kita menerangkan apa itu miliar, apa itu lentikular, ya, numular. Yang tadi kita materi sebelumnya. Nah, apa itu miliar? Saya kira tadi saya sudah jelaskan, miliar itu ruam-ruam kecil, ya, yang terkecil malah, ya. Berhubungan dengan biang keringat, ya. Jadi kalau alergi, jadi nanti kalau ada proses alergi, ya, kan kamu tanya pasiennya, dia mengeluh gatal, dia mengeluh mungkin ada dia makan sesuatu atau kontak dengan sesuatu sehingga alergi. Nah, kalau alergi itu kamu jangan kasih masuk efloresensinya miliar, ya, tidak. Kalau miliar itu berhubungan dengan benjolan-benjolan kecil-kecil, papel-papel kecil-kecil atau lentikular yang berhubungan dengan penyakit biang keringat,
ya. Kalau miliar, makanya penyakitnya itu miliaria ya. Iya. Kemudian lentikular, selanjutnya lagi miliar lentikular, yaitu tadi saya bilang papel-papel yang ujungnya sudah tajam, bentuk segitiga, ya. Nah, itu lentikular. Kemudian ada yang numular, kan tadi saya sudah bilang, bulat seperti uang logam. Besar lagi dari numular, plakat. Kemudian ada yang garis-garis, ya, linear, ada yang tersusun seperti cincin, ya, seperti cincin. Jadi kalau cincin, kamu bayangkan kalau cincin itu kan ada apa ya, ada susunan yang bulat, ya, yang bulat terlihat memang seperti cincin, ya. Nah, kalau numular kan dia lebih padat, ya, dia lebih padat itu, penonjolan kulitnya lebih padat merata dan membentuk susunan uang logam, ya. Jadi kamu lihat, nanti kamu cari-cari, oh ini gambaran yang numular uang logam, oh ini yang cincin-cincin yang bergabung-gabung menjadi polisiklik, ya. Nah, kadang juga numular bergabung-gabung jadi polisiklik, ya. Iya. Kemudian ada yang setengah lingkaran, arsinar, ya. Nah, ini yang polisiklik yang sambung menyambung, ya. Nah, kemudian ada tersusun berbentuk pulau-pulau, ya, sirkum, ya. Oke, circumscript, ada R-nya di sini, ya, ada yang tersebar difus, ada yang menyeluruh, pokoknya menyeluruh semua badan itu, tidak sisi kiri, tidak sisi kanan, ya, menyeluruh semuanya, ya, semua area tubuh kita terpenuhi, makanya disebut bersifat generalisata. Ada yang bersifat lokal atau regional, ya. Ada yang cuman sisi-sisi ekstremitas kita saja, sisi kiri kah atau badan kita kah, ya. Nampak sekali terbelah itu sisinya, sisi badan kiri sampai lengan kiri, begitupun yang kanannya, ya. Kalau simetris berarti sudah kedua-duanya, ya. Nah, lanjut lagi ke yang mana saja yang memberi efloressensi primer, efloressensi awal, yang primer, ya. Nah, mulai dari makula, ya. Ya. Jadi nanti kalau penyakit kulit itu kamu gambar efloressensinya, ada yang berdasarkan sifat-sifatnya, kemudian ada yang bersifat sudah gambaran efloressensi primer, ya, digabung-gabung, ya. Gabungan-gabungan makin lengkap makin bagus, ya. Tapi tidak boleh juga memaksakan yang kamu tidak lihat terus kamu tulis, ya, efloressensinya ada seperti tadi saya katakan, misalnya dia biang alergi, kamu bilang ada dia miliaria di situ, jangan, ya. Jadi nanti kamu padu-padankan, ya, berdasarkan sifat-sifatnya. Kalau memang sudah ada gambarannya terlihat jelas, ada efloressensi primernya, ya, mulai dari gambaran makula, ya. Makula, ingat makula itu belum terjadi peninggian kulit, ya. Kalau papel, lentikular, numular itu sudah peninggian kulit, ya, walaupun sangat kecil. Tapi kalau makula itu belum terjadi peninggian kulit, dia masih rata, datar, epidermis kulit, tapi yang berubah adalah perubahan warna kulit, ya. Ada makula yang putih, ya, yang pada orang yang tinea versicolor, ya, yang panu, ya, itu kan tidak meninggi kulitnya, itu juga jamur, terjadi gambaran kulitnya berupa makula yang terjadi perubahan warna kulit yang warna putih, ya, yang versicolor punya itu, ya. Kemudian ada juga makula yang kemerahan, kecoklatan, ya. Nah, kalau kemerahan, nah kita sudah sebut dia sebagai eritema, ya. Iya. Tapi kalau kamu bilang tampak makula warna kemerahan atau kecoklatan, biasanya karena berhubungan dengan pelebaran pembuluh-pembuluh darah, ya. Nah, kita sebut dia eritema. Tapi kalau kamu menyebut dia makula berwarna
kemerahan, itu benar juga ya, karena makula warna kemerahan atau eritema ya. Kemudian ada juga urtikaria, ada juga papula, ada pustul, ada plak, nodul. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi perubahan yang efloresensi primer itu ada 10 ya. Mungkin bisa juga lebih ya. Ya, mungkin nanti kamu dapat di kulit kelamin ada lagi efloresensi primer yang lain ya. Untuk yang saya bahas ini perubahan efloresensi primer itu ada 10 ya, mulai dari makula, eritema, urtikaria, papula, pustul, plak, nodul, kista, vesikel, dan bulla ya. Mulai yang merata saja perubahan warna kulit, makula, eritem, kemudian urtikaria. Urtikaria juga termasuk primer ya. Nah, kalau ini juga, kalau urtikaria itu sudah peninggian kulit ya, peninggian kulit bervariasi ukurannya. Ini kalau urtikaria mungkin mulai dari papel-papel, ada mungkin yang sudah apa ya, membesar polisiklik ya, karena berhubungan dengan proses alergi. Ingat, jadi kalau ada proses alergi, nah, itu kita istilahkan dia dengan efloresensi primernya adalah urtikaria. Urtikaria itu nah, terjadi perubahan kulit kemerahan yang sudah menonjol ya, menonjol peninggian kulit ya. Nah, karena sudah menonjol berarti peninggian kulit. Kenapa dia menonjol? Karena dia udem di situ, udem bahan-bahan alergi kan. Nah, ukurannya bisa dari ukuran yang terkecil, bisa papel-papel kah, bisa juga dia ukurannya numular, bisa juga dia ukurannya plakat ya, bahkan bisa juga urtikaria itu memberi gambaran polisiklik ya. Nah, kamu ingat orang proses alergi kulit ya. Nah, jadi seperti itu ya, sudah menonjol, bukan seperti makula yang belum ada penonjolan. Nah, ini papula. Nah, papula juga tuh sudah penonjolan kulit dan dia dikatakan papul kalau ukurannya kecil dari 0,5 cm. Kecil dari 0,5 cm. Tapi ada juga buku yang menyatakan papula itu atau papel, jadi papula atau papel itu kecil dari 1 cm. Pokoknya dia tidak bisa lebih dari 1 cm. Pokoknya paling besar tuh kecil dari 1 cm. Ya, tapi lebih populer itu kalau papel-papel itu ukurannya lebih kecil dari 0,5 cm ya. Ya, karena bisa saja 0,75 ya, 0,8, 0,9. Yang penting dia kecil dari 1 senti ya. Papel. Iya. Miliar juga itu papel-papel juga yang kecil dari mungkin 0,5 senti, bisa juga kurang dari 1 senti, tapi ingat miliar itu berhubungan dengan biang keringat ya. Kemudian pustul. Pustul itu papel, tapi dia sudah bukan lagi cairan-cairan udem. Dia sudah berisi pustul. Nanah, bernanah ya, ditemukan pada penyakit varicella ya, variola ya. Nah, kemudian pada penyakit-penyakit psoriasis pustulosa ya. Jerawat juga itu bisa sampai, jerawat itu ukurannya itu bisa papel-papel. Kalau dia sudah bernama, dia menjadi pustul-pustul ya. Jadi ingat, papel-papel itu kita tidak apalagi namanya konsentrasi di alergi saja, di miliaria, penyakit miliaria. Nah, orang jerawatan juga kan, jerawat juga itu bisa masih berupa papel-papel, tapi bisa juga sudah infeksi menjadi pustul ya.
Nah, bisa juga pustul itu kalau kita infeksi di kulit ya, bukan cuma di jerawat di kulit, tapi kan bisa papel-papel sampai pustul itu di kulit lainnya, bukan cuma di wajah, ya. Kemudian ada yang melebar menjadi plak, ya, plak atau plakat, ya. Nah, ini melebar dan dikatakan dia ukurannya lebih dari 2 cm, ya. Plak itu biasanya tuh lebih apa ya, membesar, lebih melebar ya. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 2 cm, kita sudah katakan dia golongan plakat, ya. Iya. Nah, ini nodul, nodul kalau dia 1 senti, ya. Jadi ingat, papel yang kecil dari 1 senti, kecil dari 0,5 atau ada yang mengatakan kecil dari 1 sentimeter. Tapi kalau dia lebih dari 1 senti, kita sudah namakan dia nodul. Lebih dari 2 senti, kita sudah katakan dia sebagai plakat, ya. Ada yang gambaran yang lain selain yang di atas tadi, ada selanjutnya ada kista, ada vesikel, ada bulla. Nah, ini semuanya masih primer ya. Ya, kista, kamu lihat kista ya, kista itu sudah kantong yang berdinding. Dia sudah ada dinding kistanya, ya. Kalau dia tidak berdinding kista itu kista palsu, ya, bisa mungkin abses. Abses itu berkantong juga, tapi dia dindingnya itu dinding palsu, ya, bukan berdinding yang sebenarnya. Karena kalau dinding kista itu bisa dindingnya epitel squamous, bisa kuboid, silinder, ya, ada epitel permukaannya. Nah, kalau abses itu kantong isi radang, tapi dia dia tidak berdinding kista yang dilapisi epitel, ya. Ya, nanti kalau kamu saya kasih lihat nanti gambaran-gambaran yang mana kista, ya, yang mana abses, kamu sudah bisa mencerna. Oh, kalau kista memang dia berdinding dilapisi epitel permukaan, ya. Jadi dia memang berdinding yang sebenarnya, bukan berdinding palsu, ya, berdinding palsu yang pada abses, ya. Kemudian ada yang vesikel, ingat ya, vesikel itu sudah gelembung-gelembung yang berisi cairan dan dikatakan dia 1 senti, kurang dari 1 senti. Jadi banyak yang kurang 1 senti ya, papel-papel kurang dari 1 senti, ya. Tapi kalau papel kan padat. Kalau ini kurang dari 1 senti, tapi tidak padat, dia transparan karena berisi cairan, ya. Itu namanya vesikel, ya. Nah, kalau dia transparan juga berisi cairan, tapi ukurannya lebih dari 1 senti, kita sudah namakan dia bulla, ya. Jadi ingat, vesikel kurang dari 1 senti. Jadi kalau di kulit itu memang kita bermain dalam ukuran-ukuran, karena itu ukuran-ukuran itu menentukan juga perjalanan penyakit, penentuan jenis penyakit ya. Nah, kurang 1 senti, lebih dari 1 senti, lebih dari 2 senti, kurang dari 0,5 senti, itu menentukan untuk efloresensi ya. Apakah dia padat, apakah dia berisi cairan ya, cairannya jernih, apakah cairannya sudah bernanah ya. Nah, kalau bernanah tapi masih kecil-kecil, kita bilang dia pustul. Tapi kalau dia bernanah, ukurannya membesar, nah itu sudah abses, ya. Ada juga kista. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan ya. Nah, kista itu sudah berkantong dan harus ada dinding. Saya ulang-ulangi lagi nih ya, karena banyak nanti kita ada gambaran-gambaran kista. Dia sudah dilapisi epitel permukaan ya. Kalau bulla itu ataupun vesikel itu ataupun abses itu dia memang benjolan berisi cairan, tapi dia tidak berdinding kista, dia tidak berdinding epitel, dia tidak berdinding epitel permukaan ya. Hmm.
Lanjut lagi ini. Nah, ini gambarannya. Ingat ya, makula ini tidak menonjolkan kulitnya. Nah, tapi dia terjadi perubahan warna kulit. Ini pada tinea versicolor yang panu ya, yang warna keputihan. Nah, ukurannya toh ini kan seperti koin-koin ini. Ya, ada numular dan ini yang plakat ya, sudah melebar ya, melebar tapi di sini juga masih kelihatan sambung menyambung. Ada yang kurang kecil, ada yang besar, mulai membesar, membesar, dan sambung menyambung. Mungkin bisa polisi klik juga ya. Iya. Tapi yang jelas di sini lebih menegaskan terjadi perubahan warna kulit yang berbatas jelas atau tegas ya, berbeda dengan sekitarnya ya. Nah, jadi hanya perubahan warna kulit. Entah itu dia menjadi warna keputihan atau dia kecoklatan, kemerahan ya, kemerahan yang eritem ya. Atau mungkin dia hipopigmentasi ya. Nah, itu ya, atau hiperpigmentasi ya. Jadi kulitnya menjadi kecoklatan karena pigmen melaninnya meningkat. Nah, hipoka atau hiperpigmentasi ya, belum tumor ya. Kalau tumor itu yang pigmen itu menjadi tai lalat, nevus ya. Lanjut. Nah, ini papel. Papel ini dia penonjolan kulit kurang dari 0,5 cm. Tapi ada juga yang mengatakan masih ukuran 1 cm atau kurang lebih 1 cm ya. 1 cm atau kurang 1 cm atau kurang dari 0,5 itu kita masih sebut dia papel atau papula ya. Ya, kapan dia lebih dari 1 cm bukan lagi papel. Itu sudah nodular ya. Biasanya nodular itu sudah lebih dari 1 cm sampai 2 cm. Nah, ini pustul yang papel tuh masih ada papel ya. Bisa di kulit wajah atau kulit badan lainnya ya. Ya, kulit wajah itu kan yang kita kenal sebagai akne, jerawat. Nah, ini sudah bernanah. Jadi kita sudah bilang pustul. Jadi ada papel, efloresensinya ada papel, ada pustul, ya. Karena sudah bernanah. Nah, ini plak yang sudah peninggian kulit yang melebar. Sebelum plak kan ada papel, pustula, ada nodul, ya, nodul. Ya, tadi nodul itu lebih dari 1 cm sampai 2 cm. Ya, itu masih nodul. Kalau dia plak, lebih besar lagi dari nodul. Artinya dia lebih besar dari 2 cm. Kita sebut dia sebagai plak, ya. Plak ini melebar ya, meninggi ini. Ini bukan makula ya. Kalau makula tadi rata, kalau ini sudah jelas dia sudah meninggi ya. Nah, meningginya melebar, mendatar. Ya, namanya plakat ya. Ya, ini nodul ya. Lebih besar dari papel. Jadi harusnya tadi ini sesudah papel, pustula, papel, kemudian dia ada pustula, kemudian dia ada nodul ya. Nah, ini nodul. Nodul ya, lebih besar dari papel. 1 sampai 2 cm. Ya, 2 cm paling besar itu nodul itu 2 cm. Iya, bisa jerawat sudah bentuk nodul, bisa juga tai lalat ukuran papel kah atau sudah nodul ya. Tapi kalau lebih dari 2 cm kita sudah menamakan dia plak atau plakat ya. Nah, ini kista. Nah, ini